Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memaparkan materi singkat tentang metode alternatif penyelesaian sengketa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Virga Kartika dengan NPM 22.290 dari kelas G. Materi yang akan dipaparkan oleh saya yaitu rangkuman singkat tentang metode alternatif penyelesaian sengketa, lalu lembaga yang efektif dalam menerapkan sistem APS atau alternatif penyelesaian sengketa. Lalu yang terakhir itu ada kesimpulan tentang hasil penelitian saya yang mengunjungi BANI atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian sengketa. Jadi sengketa itu adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum keduanya. Selanjutnya, menurut para ahli lainnya, pengertian sengketa itu adalah suatu situasi di mana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan dengan sengketa. Nah, lalu dalam penyelesaian sengketa itu ada 4. Yang pertama itu litigasi, lalu non-litigasi, yudisial, dan juga non-yudisial. Nah, di sini ada pengertian dari 4 penyelesaian tersebut. Yang pertama ada litigasi, yaitu suatu sengketa yang proses penyelesaiannya itu dilakukan dalam pengadilan. Lalu yang kedua ada non-litigasi atau ADR, yaitu yang disebut Alternative Dispute Resolution. Lalu ada APS, alternatif penyelesaian sengketa, ada PPS, pilihan penyelesaian sengketa, yang terakhir ada mekanisme penyelesaian sengketa secara kooperatif atau MPPSK, yang terakhir ada MAPS, yaitu metode alternatif penyelesaian sengketa. Lalu ada yudisial juga. Yudisial ini proses penyelesaian sengketa yang dirumuskan dan diputuskan oleh pihak ketiga dalam forum yang berbentuk tribunal, baik itu melalui lembaga arbitrase maupun lembaga peradilan umum atau judicial settlement, yang putusannya itu mempunyai kekuatan mengikat dan bersifat memaksa. Lalu ada juga yang non-yudisial, yaitu proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar lembaga pengadilan umum, baik dilakukan sendiri oleh pihak maupun dengan menggunakan jasa pihak ketiga. Putusan ditentukan oleh para pihak sendiri dan mempunyai kekuatan mengikat berdasarkan itikat baik. Di sini ada beberapa latar belakang munculnya APS atau alternatif penyelesaian sengketa. Yang pertama itu karena sesuai dengan sila keempat, lalu ada manfaatnya juga, lalu karena tuntutan bisnis, lalu ada juga mosi ketidakpercayaan masyarakat terhadap peradilan atau mencari jalan keluar untuk menyelesaikan sengketa. Selanjutnya, sengketa biasanya bermula dari suatu konflik. Lalu konflik merupakan suatu perselisihan yang timbul di antara keduanya. Konflik muncul karena adanya ketidakpuasan atau ketidakpuasan suatu hubungan hukum. Selanjutnya, yang terakhir, maka konflik tersebut harus segera diselesaikan. Apabila tidak dapat diselesaikan, maka lebih rumit akan menjadi sengketa. Lalu selanjutnya ada tahap-tahap dalam terjadinya sengketa. Yang pertama itu ada tahap prakonflik, yaitu tahap keluhan mengacu kepada keadaan atau kondisi yang oleh seseorang atau suatu kelompok dipersepsikan sebagai hal yang tidak adil dan alasan-alasan atau dasar dari adanya perasaan itu. Nah, pelanggaran ini terhadap rasa keadilan itu dapat bersifat nyata atau imajinasi saja, yaitu yang terpenting pihak itu merasakan haknya dilanggar atau diperlakukan dengan salah. Selanjutnya ada tahap konflik
yang ditandai dengan keadaan di mana pihak merasa haknya dilanggar, memilih jalan konfrontasi atau melemparkan tuduhan kepada pihak pelanggar haknya atau memberitahukan kepada pihak lawannya tentang keluhan itu. Lalu pada tahap ini kedua belah pihak sadar mengenai adanya perselisihan pandangan antar mereka. Yang terakhir ada tahap sengketa. Ini dapat terjadi karena konflik mengalami eskalasi berhubungan karena adanya konflik itu dikemukakan secara umum. Suatu sengketa hanya terjadi bila pihak yang mempunyai keluhan telah meningkatkan perselisihan pendapat dari pendekatan menjadi hal yang memasuki bidang publik. Dalam hal ini dilakukan secara sengaja dan aktif dengan maksud supaya ada suatu tindakan mengenai tuntutan yang diinginkan. Dan juga ada faktor utama yang mempengaruhi proses penyelesaian sengketa. Ini ada 3 faktor utama. Yang pertama itu kepentingan atau interest, lalu yang kedua hak atau rights, yang ketiga itu status kekuasaan atau power. Nah, di sini ada penjelasan tentang penyelesaian sengketa di dalam pengadilan. Jadi, penyelesaian sengketa melalui proses pengadilan itu pada dasarnya merupakan langkah terakhir apabila musyawarah ternyata tidak berhasil. Lalu hasil akhir dari tahapan penyelesaian sengketa di dalam pengadilan adalah putusan. Akan tetapi putusan pengadilan pun pada kenyataan masih dirasakan tidak menyelesaikan masalah. Malahan cenderung menimbulkan masalah baru, antara lain timbulnya ketidakpuasan dari pihak yang dikalahkan. Nah, lalu menempuh upaya hukum yang membutuhkan tambahan tenaga, pikiran, biaya, dan juga waktu, sehingga penyelesaian sengketa ini menjadi semakin mahal dan lambat dalam penyelesaiannya. Proses penyelesaian ini demikian antara lain menyebabkan munculnya metode alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Tujuan alternatif penyelesaian sengketa itu yang pertama ada menyelesaikan sengketanya dengan jalan berunding, mengurangi penumpukan perkara di pengadilan, lalu menumbuh kembangkan keinginan masyarakat dalam menyelesaikan sengketanya atau tidak berlarut-larut. Lalu yang ketiga, mempercepat memperoleh kepastian dan keadilan. Yang terakhir, penyelesaian sengketa yang win-win solution. Nah, di sini ada 5 lembaga yang efektif dalam menerapkan APS atau alternatif penyelesaian sengketa. Yang pertama itu ada BANI atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia, lalu yang kedua ada Perlindungan Konsumen, yang ketiga ada Disnaker, Dinas Ketenagakerjaan, yang keempat ada Dinas Lingkungan Hidup, yang kelima itu ada Kepolisian. Nah, dalam lembaga yang efektif yang menerapkan APS ini saya ambil dari Badan Arbitrase Nasional karena saya pernah ditugaskan untuk penelitian kepada lembaga tersebut. Jadi Badan Arbitrase Nasional itu pengertian yang pertama itu BANI merupakan lembaga untuk menyelesaikan sengketa bisnis dan dagang yang didirikan pada tahun 1977 oleh Kamar Dagang dan Industri untuk para pelaku usaha, dan BANI di Bandung itu terbentuk pada tahun 2003 dan berkembang sampai saat ini sudah ada di beberapa kota. Yang pertama itu BANI Bandung, ada di Jambi juga, ada di Medan, ada di Bali Nusra, Pontianak, Palembang, dan yang terakhir Surabaya. Nah, penyelesaian sengketa oleh BANI itu terjadi penyelesaian sengketa melalui arbitrase itu sebelum sengketa menjadi tidak mungkin adanya arbitrase apabila tidak terjadinya kontrak atau perjanjian. BANI dan proses penyelesaian sengketa harus diselesaikan dalam waktu 180 hari setelah arbiter atau majelis arbitrase terbentuk sesuai dengan pasal 48 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.
Akan tetapi dalam kurun waktu 4-5 bulan pun penyelesaian sengketa sudah selesai dan sudah dibacakan putusannya. Dalam BANI juga ada putusannya, yaitu putusan arbitrase setelah 30 hari didaftarkan kepada pengadilan negeri domisili pemohon, dan putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum juga yang tetap dan mengikat bagi para pihak yang dilakukan oleh para pihak secara sukarela. Apabila para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, maka putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Lalu di sini ada sifat BANI. Sifat BANI itu bersifat konfidensial atau rahasia yang menjaga privasi kliennya. Nah, yang memberikan peranan yang besar kepada para pihak dan menyelesaikan masalah kooperatif dan non-kooperatif. Lalu ada pembatalan putusan BANI. Nah, pembatalan ini biasanya dilakukan pemohon pembatalan kepada pengadilan negeri apabila putusan mengandung unsur-unsur sebagai yang pertama itu surat dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diakui palsu. Lalu yang kedua, setelah putusan diambil dan ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan. Yang ketiga, putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Selanjutnya ada arbiter. Arbiter di sini terdapat 3 dalam penyelesaian sengketa arbitrase. Penunjukan arbiter ini ditunjuk oleh masing-masing pihak, dan arbiter ketiga itu ditunjuk oleh 2 arbiter yang sudah ditunjuk oleh para pihak, yaitu terdapat dalam pasal 12, 13, 14, 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Nah, biaya menyelesaikan sengketa di BANI itu, biaya pendaftarannya itu 5 juta, belum termasuk PPN. Jika nilai tuntutan tarif 1 miliar, maka pajaknya itu 10%. Sedangkan jika nilai tuntutan tarifnya 2,5 miliar, maka pajaknya itu 9%. Nah, dari hasil penelitian saya kepada BANI itu, saya menyimpulkan bahwa BANI itu adalah pilihan yang baik bagi para pihak yang ingin menyelesaikan sengketa komersil mereka dengan cepat, efisien, dan rahasia. Akan tetapi juga BANI memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama itu biaya yang mahal, lalu kurangnya transparansi, dan akuntabilitasi. Dan para pihak yang mempertimbangkan untuk menggunakan BANI itu harus mempertimbangkan dengan cermat kelebihannya dan juga kekurangannya sebelum membuat keputusan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.